Sosok pembencimu akan lenyap satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa pada kesempatan kali ini. Aku akan kembali general reading ya. Jadi ini energi umum teman-teman. Energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan ya di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, sosok pembencimu akan lenyap satu persatu. Fokus konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Three of Wands. 3 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka, dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini teman-teman terhadap kondisi kehidupan kamu, memang tidak dapat dipungkiri. Adanya, banyaknya orang-orang yang membenci kehidupan kamu ini cukup membuat kamu ngerasa dilema. Ya, ini membuat kamu merasa bingung, ini membuat kamu merasa sedih, dan bahkan membuat kamu merasa terkucilkan teman-teman. Ya, dengan beberapa energi yang selalu saja membuat seperti memberikan energi negatif lah terhadap kehidupan kamu teman-teman. Namanya orang membenci ya. Pasti yang namanya orang membenci selalu saja menceritakan keburukan, dan ketika tidak ada keburukan di dalam kehidupan kamu ya ujung-ujungnya apa? Pasti fitnah. Ya, selalu menceritakan hal-hal yang buruk terhadap kehidupan kamu teman-teman. Ya. Nah, oke. Jadi mengenai tentang orang-orang yang membenci kehidupan kamu teman-teman, apa sih yang harus kamu lakukan gitu ya? Karena memang semakin kamu menanggapi ya mereka, maka memang mereka akan semakin menjadi teman-teman. Tetapi ketika kamu mendiamkan mereka, ya mereka seolah-olah memang semena-mena terhadap segala hal yang mungkin mereka lakukan terhadap kehidupan kamu. Contoh lah ya, orang yang membenci biasanya suka memfitnah, mengadu domba teman-teman. Ya, menebar keburukan lah. Ya, selalu menjelek-jelekkan di belakang kamu teman-teman. Ya, menceritakan keburukan kehidupan kamu. Meskipun kamu tidak berbuat buruk, tetap ya bakal ditambah. Ya, itulah tadi orang-orang yang toksik teman-teman, orang-orang yang membenci. Karena tujuannya adalah agar orang lain juga ikut membenci kamu teman-teman. Ya, jadi hal yang harus kamu lakukan di sini memang sih tidak dapat dipungkiri teman-teman. Kamu harus sabar. Ya, karena ketika kamu mungkin menanggapi ucapan mereka, yang ada mereka bakal semakin merajalela teman-teman. Ya, semakin membenarkan seolah-olah memang apa yang mungkin mereka tuduhkan terhadap kehidupan kamu itu benar adanya. Ya, kenapa harus kamu bersabar teman-teman? Karena menunggu waktu yang tepat. Ya, ketika menunggu waktu yang tepat inilah teman-teman memang membutuhkan sebuah kesabaran. Contoh, ketika seseorang yang membenci, memfitnah kamu nih teman-teman, ya mungkin di satu sisi kamu dituduh ya mungkin kaya dari cara-cara yang nggak benar, nah itu kan memfitnah. Artinya mereka tuh benci terhadap pencapaian kamu, benci terhadap kesuksesan kamu teman-teman. Ya, jadi kamu dituduh mungkin memiliki apa ya, mungkin pesugihan kah ataupun lain-lain ya. Jadi apa yang mungkin mereka tuduhkan itu pasti bakal berbalik kepada diri mereka sendiri, ataupun mungkin memang mereka yang melakukannya teman-teman. Jadi seolah-olah mereka mengkambing hitamkan kamu di situ. Ya, itu orang yang membenci. Jadi ya biar waktu yang menjawab segala sesuatunya teman-teman. Ya. Nah, kemudian berbicara terkait dengan hal-hal yang lain, orang yang membenci kehidupan kamu. Kenapa kamu harus bersabar di sini, teman-teman? Karena di sini sepertinya memang ya kalau dampak-dampak secara
personal ya, kamu pribadi sih aku rasa tidak ada ya teman-teman, tidak ada. Karena setiap energi, buangan energi negatif dari mereka, kiriman energi negatif dari mereka, itu bakal berbalik kepada diri mereka sendiri. Jadi ini yang aku katakan tadi, teman-teman, kamu harus bersabar. Ya, meskipun mereka berupaya ya menyerang kamu dari segala penjuru arah, berupaya memfitnah kamu ya, itu tadi teman-teman, ya itu nggak bakal berhasil deh gitu ya. Pasti bakal berbalik kepada diri mereka sendiri dan itu memang menunggu waktu. Jadi waktu itulah yang teman-teman yang dimana membutuhkan sebuah kesabaran yang benar-benar besar. Oke. Nah, di sini kamu dijaga dengan beberapa energi yang sangat positif yang selalu melindungi kamu. Ya, baik dari sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa kamu ataupun mungkin juga energi daripada leluhur-leluhur yang selalu menjaga kamu, teman-teman. Ya, maka hal yang akan terjadi nantinya adalah ketika kesabaran kamu sudah benar-benar cukup, teman-teman, ya, dan pada akhirnya ini orang-orang yang membenci kehidupan kamu, suka memfitnah, mengadu domba, dan lain sebagainya, mengirimkan black magic ya, teman-teman, maka pasti bakal berbalik kepada diri mereka, dan yang akan terjadi apa, teman-teman? Ya, mereka bakal lenyap satu demi satu, mereka bakal hancur demi satu. Karena apa? Energi negatif yang dia kirimkan bakal kembali kepada diri mereka masing-masing. Nah, tinggal menunggu waktu sebenarnya. Ya, dan mungkin bisa jadi ya energi negatif itu telah berhasil kembali kepada diri mereka masing-masing dan tinggal menunggu sebuah waktu ya, menunggu waktu kapan waktu itu tiba. Maka ya ibaratkan seperti bom yang tiba-tiba meledak, teman-teman, ya, maka kehancuran itu pasti akan benar-benar mereka rasakan ya. Ini yang aku lihat, kehidupan mereka akan dilanda dengan berbagai kesulitan yang cukup nyata nih. Ya, ketika mereka memang kemarin menyusahkan kehidupan kamu ya, teman-teman, maka ya kehidupan mereka yang bakal disesatkan. Siapa? Ya, oleh orang-orang terdekat mereka sendiri. Oke. Nah, kemudian aku punya Seven of Cups. Ada 7 cangkir. Ya, tetap doakan yang terbaik, teman-teman. Ketika kamu mendoakan hal yang terbaik pun untuk mereka, ya, maka hal buruk itu tetap akan terjadi kok. Apalagi ketika kamu mendoakan hal yang terburuk ya untuk mereka, tetapi ya apa bedanya kamu dengan mereka gitu ya, teman-teman. Jadi maksudnya kesabaran dan doakan yang terbaik. Ya, doakan yang terbaik untuk diri kamu secara pribadi dan untuk mereka, teman-teman. Ya, dan ketika mungkin doa kamu itu berhasil menembus langit, maka ya sebenarnya orang-orang yang membenci kehidupan kamu nantinya bisa jadi akan berbalik sayang kepada kamu, bisa jadi baik kepada kamu, ataupun bisa jadi tadi karma, teman-teman, kehancuran, dan bahkan hilang satu demi satu, teman-teman, lenyap semua gitu. Karena apa? Semua yang mungkin mereka tuduhkan terhadap kehidupan kamu itu tidak ada yang terbukti. Ya, tidak ada yang benar. Mereka akan terdiam ketika melihat sebuah kebenaran itu akan benar-benar terungkap. Oke, mungkin demikian teman-teman reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.